Ya pemirsa, selain Kabupaten Sintang dan Sambas, Kabupaten Sanggau juga menjadi daerah terdampak banjir dan di Kalimantan Barat sebanyak 12 kecamatan terendam banjir. Untuk mengetahui kondisi terkini dan upaya penanganan dari pihak terkait di Kabupaten Sintang, kami sudah terhubung dengan PLT Kepala BPBD Sanggau, Bapak Budi Darmawan. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Ya, Pak Budi, bagaimana kondisi air terkini di Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, Pak? Baik, Bu. Jadi informasi terkini banjir akibatkan cuaca yang cukup ekstrim dimulai 5 Januari 2024 ini. Ya, memang kondisinya airnya masih bertahan gitu ya. Dengan terdampak ada 12 kecamatan dari 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau. Nah, upaya yang dilakukan oleh eh, pemerintah Kabupaten Sanggau kemarin pada tanggal 22 Januari, Pak Bupati sudah memimpin rapat koordinasi. Nah, dari hasil rapat koordinasi tersebut, karena mempertimbangkan secara teknis dan juga uh, berdasarkan informasi prediksi BMKG bahwasannya dasar yang ketiga ini cuaca ekstrim ini masih berlanjut ya sampai kepada bulan Februari, maka diputuskanlah oleh Bapak Bupati untuk meningkatkan status dari siaga menjadi tanggap darurat penanganan bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung. Ya, jadi di Kabupaten Sanggau secara terstruktur sudah dilakukan pengaktifasian posko-posko, baik itu posko komando yang ada di kabupaten maupun posko yang ada di kecamatan-kecamatan, bahkan malah sampai ke desa. Seperti halnya Bapak kita apresiasi Bapak Kapolres serta jajarannya telah melakukan upaya untuk membantu masyarakat, dan ini akan ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan juga. Pak Kajari juga sudah memantau secara langsung kemarin, mungkin rencananya besok akan menyalurkan bantuan juga bersama dengan pemerintah Kabupaten Sanggau. Jadi hal-hal langkah-langkah strategis telah kami lakukan dalam antisipasi bencana banjir yang berdasarkan prediksi ini akan berlanjut di bulan Februari 2024 ini, gitu Mbak. Baik, lalu untuk saat ini Pak, di wilayah terdampak masih bertahan di 12 kecamatan dan desa yang terdampak banjir atau sudah mulai berangsur menurun? Dalam 2 hari ini sudah menurut, tapi sore ini barusan turun hujan. Nah, ini kami sedang melakukan pemantauan apakah TMA tinggi muka air ini naik apa malah turun. Tapi oleh perkiraan kami karena ini tambah hujan sore ini, perkiraan kami ini airnya minimal bertahan ya di lokasi yang terdampak banjir, gitu Mbak. Oke, lalu bagaimana nih Pak kondisi banjir saat ini sudah berdampak pada sektor ekonomi dan pendidikan seperti sekolah ini apa sudah diliburkan? Di Kabupaten Sanggau ada 12 sekolah dasar yang terdampak. Namun demikian karena belum memasuki belum sekolahnya belum terendam, jadi belum, dari Dinas Pendidikan belum meliburkan sekolah-sekolah. Namun dari faktor segi ekonomi ini sudah banyak yang kena, termasuk lokasi wisata Sentana ya. Ini sudah terendam, jadi ini masyarakat yang bergantung ekonominya dari berjualan di sepanjang lokasi wisata di Tanjung Sekayam ini sudah terendam, jadi tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi lagi. Demikian. Lalu upaya-upaya apa saja Pak yang sudah dilakukan BPBD bersama pihak terkait dalam penanganan wilayah yang terdampak banjir saat ini? Ya, sementara ini kita sudah melakukan aktivitas ya, setelah melakukan rapat koordinasi kemarin,
dipimpin oleh Pak Bupati. Nah ini salah satu upayanya adalah peningkatan status. Jadi artinya dengan adanya peningkatan status dari siaga menjadi tanggap darurat ini, artinya semua stakeholder, semua unsur yang terlibat dalam penanganan bencana ini harus bergerak gitu ya. Jadi posko-posko kita aktifasikan kembali ya, yang ada di kabupaten, di kecamatan. Di kabupaten ini poskonya ada di tim reaksi cepat BPBD di Kabupaten Sanggau. Nah, di Polres juga rencananya akan membangun posko, pihak kejaksaan juga sudah membangun posko di kantor kejaksaan. Jadi artinya upaya-upaya yang real dan terstruktur telah dilakukan sesuai arahan dengan Pak Bupati Sanggau. Demikian. Ya, Pak Budi, jenis bantuan apa yang paling dibutuhkan saat ini untuk warga terdampak dan bagaimana mekanisme penyalurannya? Ya, jadi kami baik terkait dengan bantuan, ini bantuan ada dalam bentuk sembako, ya, ada bentuk paket juga, paket selimut, ya. Nah, ini akan kita salurkan nanti jika sudah ada yang mengungsi. Nah, di Kabupaten Sanggau ini sudah ada yang mengungsi, cuma di rumah-rumah tetangga yang aman dari banjir. Nah, dalam rangka penyaluran bantuan ini nanti kami akan koordinir ya melalui pos komando penanganan bencana banting sor ini, sehingga tidak ada nanti ada yang memanfaatkan, karena ini kebetulan di tahun-tahun politik ya, artinya kami pemerintah Kabupaten Sanggau melalui BPBD dan Satgas yang dibentuk oleh Pak Bupati ini akan mengkoordinir bantuan. Jadi kami simpan dulu, nanti akan kami langsung distribusikan kepada masyarakat terdampak. Gitu. Lalu apa ada kemungkinan pendirian dapur umum atau tenda pengungsian dalam waktu dekat atau beberapa pekan ke depan, Pak? Siap. Jadi terkait dengan dapur umum kami sudah melakukan pemetaan. Pertama adalah lokasi pengungsian. Kami sudah siapkan gedung pertemuan umum di Kabupaten Sanggau, dan itu kami sudah koordinasikan dengan Dinas Sosial untuk antisipasi ke depannya. Kita akan membuat dapur umum ya, dan Pak Bupati juga sudah mengimbau kecamatan agar menyiapkan lokasi-lokasi jikalau nanti banjir ini semakin tinggi gitu ya. Jadi kami sudah mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan lokasi pengungsian, termasuk juga dapur umum. Ya, kondisi seperti sekarang ini diprediksi kira-kira berlangsung berapa lama nih, Pak? Kalau kita menggunakan informasi yang dirilis oleh BMKG, memang dasarian ketiga itu sampai 30 Januari 2024. Namun di bulan Februari ini merupakan puncak cuaca ekstrim, ya. Di bulan Maret ini akan landai, dan bulan April diprediksi oleh BMKG akan lebih tinggi, lebih ekstrim lagi dibandingkan bulan April tahun 2023, gitu Mbak. Jadi ini memang kita perlu antisipasi, karena dalam rakor juga kita bahas kemarin, karena di pemilihan umum itu di bulan Februari. Nah ini seandainya terjadi banjir ini masih sampai bulan Februari, berarti kita perlu antisipasi juga terkait dengan distribusi peluang pemilu gitu. Baik. Pak Budi, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas. Siap. Sama-sama.